Diomongin nggak bisa ya dari umur 1 tahun anak saya sudah main saya tampar. Saya merasa wah kok seperti gini ya, tapi nggak ada sakit hati karena saya anggap didikan ini benar. Makanya saya terapkan ke anak saya. Ngomong kayak gini kayaknya pernah juga ngalami ya. Oh iya Pak. Dulu gimana nih sebagai laki-laki? Saya- Anda berarti nggak sejati ya dulu ya? Iya, dulu pria kampret Pak saya. Bukan. Kapan saat yang tepat kita untuk mengasihi? Saat orang itu tidak layak untuk dikasih. Terus ibu nggak mikir cerai gitu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Saya mau bicara tentang suami kali ini. Suami itu hebat sih kalau bisa memberikan nafkah pada pasangannya. Tapi nggak cuma nafkah, bisa memberikan rasa nyaman. Nah itu poin penting. Itu suami yang bijak. Ya, kali ini saya hadirkan, saya ngobrol tentang suami-suami nih ya dengan Bapak Mulyo Santoso ya, pengusaha. Pak Mulyo, Anda jadi suami dulu itu katanya ya kasar banget ya Pak ya. Iya, betul. Sangat. Emang kalau kasar gitu apa Pak? Nunjukin wibawa gitu. Saya memiliki pemikiran atau doktrin bahwa suami itu harus menguasai keluarga, termasuk istri, anak. Itu paradigma saya ya, pemikiran saya seperti itu. Jadi ketika saya berumah tangga pertama kali, saya harus sebagai pemimpin, saya harus ya menunjukkan power gitu Pak. Ya. Nah, powernya itu ditunjukkan dengan apa? Marah-marah gitu. Iya, supaya istri anak takut gitu ya. Iya, jadi kekerasan dalam arti kalau memang diomong keras masih nggak bisa, ya bisa dipukul Pak gitu. Sehingga mereka takut ya pada saya. Iya. Jadi maksudnya Anda itu kepengen Anda sebagai suami itu Anda ditakuti gitu ya. Betul, menguasai. Menguasai. Ya, Karena ditakuti ya pasti bisa menguasai kan gitu. Ya, ya seperti kan? itu. Oh. Padahal wajahnya kayak gini, coba di-shoot ya. Di-shoot ya wajahnya ini. Ini bukan wajah yang kasar loh mestinya ya. Wajah yang lemah lembut gitu ya. Aneh, saya nggak percaya kalau Anda itu dulu kasar gitu ya sebagai suami. Kenapa Pak? Latar belakangnya juga menuntut, kan ada ya. Laki-laki itu yang keras karena memang kerjaannya itu keras gitu loh Pak. Iya, yang pertama dari kecil memang saya dididik keras, disiplin. Jadi orang tua saya mengatakan kalau memang saya benar, saya harus berkata apa adanya, keras. Ya kalau sampai saya salah, saya harus mau mengakui salah. Itu kalau didikan orang tua ya. Siapa? Lebih tepatnya papa atau mamanya? Papa saya. Keras, papa ya? saya lebih disiplin ya kepada saya. Nah ini pengertian disiplinnya mesti harus didefinisikan. Karena kalau bagi orang zaman dulu gitu ya, disiplin itu mukul. Betul. Dipukul Betul. Iya, dipukul, keras ya. Keras tuh gimana ya? Jadi ya selain kata-katanya kasar ya, ya perlu tindakan. Kalau sampai diomongin sudah nggak bisa ya main kekerasan, main fisik gitu. Ya karena terluka itu nggak cuma terluka fisik loh Pak, terluka mental hati ya. Kalau dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi orang Surabaya bilang misu. Iya. Kalau misu sih enggak orang tua saya, cuman kata-katanya keras. Kata-kata keras itu ya jadi ya berkata yang menyakitkan hati ya. Iya. Ada banyak anak-anak itu lapor ke saya itu sampai hari ini kepahitan sama papa saya karena dibilang goblok. Iya, nah, itu. betul. Seperti itu yang saya lakukan juga ke anak saya. Jadi mendidik anak ini dengan kekerasan. Karena anak saya waktu itu masih 1 dan kebetulan dengan omanya. Jadi istri saya bekerja, saya bekerja. Otomatis kalau dengan oma itu kan sudah pasti ya, sudah pengalaman ya orang-orang kalau dididik oma ini penuh kasih sayangnya berlebihan. Dimanja. Gitu ya. Nah, Oh. saya berpikir ketika anak saya dididik dimanja dengan mertua saya, istri saya pun jarang bisa mendidik karena kerja di kantor, sehingga saya ketika di rumah ya harus keras. Bukan cuma diomongin nggak bisa ya dari umur 1 tahun anak saya sudah main saya tampar. Hah? Anak setahun lebih sudah dikeras seperti itu.
Ya ampun, masih merah loh Pak itu kulitnya Iya. Ditampar apanya? Ya tampar kaki, tangan itu seperti Oh, itu. mukul. Ya dipukul. Ya. Jadi kekerasan ini saya lakukan ya dari anak umur mulai 1 tahun ya 1 tahun lebih dikit itu ketika ada anak nurut sudah keras kita. Pak Mul ini balas dendam apa? Kok Semestinya- gituin anaknya? Dulu Iya, digituin sama orang tua, sekarang anaknya digituin. Gitu. saya ingat betul bahwa itu bukan balas dendam, tapi saya lebih mengarahkan anak saya itu untuk nurut kepada orang tua. Cuman caranya seperti itu saya. Caranya Iya, dengan caranya kekerasan. niru dari orang tua Iya, zaman dulu gitu iya, kan. tapi pembalasan itu nggak ada di dalam pikiran saya. Cuman saya berpikir anak ini dengan omanya dimanja, ya saya harus didiknya keras. Pak Mul tuh sakit hati nggak dengan orang tua? Dulu digituin, dikerasin kayak gitu. Kebetulan gini ya, kalau saya dibilang sakit hati ke orang tua tidak, karena gini, di satu keluarga papa mama saya memang didik keras, jadi setidaknya tidak ada pembanding. Tapi kalau anak saya bisa luka hati, karena kenapa? Papa mamanya keras, omanya nggak keras, sehingga anak muncul, oh ini papa saya jahat. Kalau saya waktu dikeras orang tua saya merasa itu memang perlu didisiplin saya. Makanya saya memakai cara ini ke anak saya. Tapi saya nggak ada kepahitan dengan orang tua, misalnya jengkel ada ya. Tapi untuk kepahitan sampai dengan saya dewasa nggak ada, karena saya anggap itu memang didikan, karena keduanya mereka mendidik hal yang sama. Iya. Tapi kalau ada yang lebih baik, pasti saya berpikir loh, kok sama ini saya dididik baik, kok kasih. Tapi karena orang tua saya keduanya didik saya keras, sehingga saya tidak ada istilahnya sakit hati atau apa, enggak ada. Tapi saya beranggapan itu benar. Makanya saya lakukan kepada anak saya. Ya contoh soal aja, kalau saya dengan mama saya juga didik keras. Misalnya saya disuruh membersihkan rumah ya. Ketika ngepel atau apa saya nggak bersih, itu namanya minyak tanah sama air rinso itu dituang di tiap ruangan. Dan saya harus mengeringkan. Itu pun kecil saya merasa, wah kok seperti gini ya. Tapi nggak ada sakit hati karena saya anggap didikan ini benar. Makanya saya terapkan ke anak saya. Ya tapi kan kalau dengan perkembangan zaman, Bapak setelah tahu kayak begitu kan nggak model kayak begitu harusnya kan? Betul, makanya gini, setelah kejadian saya ke anak saya, itu anak saya kan lahir tahun 95 ya, 95. Saya masih pakai cara itu. Setelah sampai saya mengerti anak saya dewasa, baru saya mengerti, tapi telat. Anak saya sudah sakit hati. Ada kepahitan anak saya ke saya juga. Itu belum lagi ke istri ya. Iya. Dugaan saya Anda kan keras tadi ya, pengen Iya. mendominasi anak dan Iya. istri. Istri Iya. pun pasti Anda kerasi juga kayak gitu. Keras, dalam arti kalau sama istri kekerasan dalam perkataan ya. Kalau KDRT ke istri saya tidak lakukan, bahkan saya sering justru saya memukul tembok sehingga saya melukai diri saya. Itu yang saya lakukan dengan istri saya. Kalau kekerasan dengan istri saya nggak lakukan. Lebih ke kata-kata ya. Lebih ke kata-kata, dan saya menyakiti diri saya atau membanting barang. Iya. HP itu habis berapa dulu sudah? Iya, sering banting HP, keras. Iya. Itu yang saya lakukan ke istri. Iya. Setahu saya itu juga KDRT, Pak. Iya. Jadi KDRT bukan melulu ke fisik gitu ya, Iya, dengan kata-kata perkataan itu juga. juga kena mental katanya Betul. kan gitu. Iya, gitu kena loh. mental, iya, betul. Iya. Tapi sebagai suami Anda tetap memberikan nafkah ya? Iya, tetap Tanggung jawab berjalan, ya? Tanggung jawab. Karena saya waktu dulu juga kerja di koperasi ya. Iya. Salah satu koperasi di Surabaya. Simpan Saya- pinjam ya? Simpan pinjam. Oh, pantesan keras. Iya. Jadi kalau nggak bayar gitu, customernya wah Iya, ini ya. itu pengalaman banyak Keluar sekali taringnya. di koperasi, bahwa saya ketika memimpin koperasi juga dengan kekerasan. Ya, istilahnya dengan tangan besi lah gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Aduh. Iya. Terus titik apa yang membuat Anda berubah itu dan Anda merasa bahwa nggak kayak gini deh harusnya gitu. Iya. Saya sebagai laki-laki, saya sebagai suami, saya sebagai orang tua nggak kayak gitu deh mestinya. Iya. Jadi
Apa titik baliknya, Pak? Titik baliknya itu setelah saya KDRT itu, saya hidup di koperasi, kerja koperasi itu saya terjadi perselingkuhan dulu di awal. Nah setelah perselingkuhan itu ada pemberesan dengan istri, terus di koperasi saya juga sempat dirugikan sama orang dengan nominal yang besar. Dari situ mata gelap, saya juga ada nasabah yang nggak bayar sampai saya laporin ke polisi dan saya tangkap sendiri. Akhirnya justru bukannya saya yang menangkap mereka, justru saya ditangkap polisi, ditahan di tahanan kota. Karena main hakim sendiri. Karena saya main hakim sendiri, nasabah itu saya tahan, saya sekap. Meskipun nggak ada pemukulan, nggak ada penganiayaan. Ya. Nah, tapi itu saya masuk. Dari proses itu saya mulai sadar ya, kehidupan saya terpuruk seperti itu. Saya terus diajak ikut untuk camp itu. Camp apa itu, Pak? Camp pria sejati waktu itu ya. Jadi Anda sebagai laki-laki, sebagai pria belum sejati ya? Belum. Sebelum itu ya? Belum. Menurut Anda udah badal, udah bener, udah bagus. Betul. Saya menjalankan disiplin kan gitu ya? Iya, pertama Menurut Bapak kan gitu ya, disiplin. keras, didik anak dengan kekerasan ya, didik keluarga dengan kekerasan, dengan kemauan yang menurut saya benar ya. Tapi ternyata setelah saya tahu kebenaran itu di Pria Jati menunjukkan bahwa saya memang belum apa-apanya. Belum tahu apa-apa mengenai mendidik keluarga itu. Belum sejati kalau bilang. Iya. Laki-laki belum sejati, nggak enak ya. Belum laki-laki dong. Padahal sudah punya anak sih belum sejati. Iya. Jadi kalau dirumuskan, disimpulkan dalam satu kalimat gitu ya, Iya. Pak Mul ini pokoknya senggol bacok ini. Gitu ya Pak ya mungkin ya. Iya. Kesimpulannya iya. gitu ya. Hal yang sepele aja, Nggak misalnya disalip orang itu, supirnya saya turunin, saya pukulin. Sampai Ya. segitunya Pak ya. Iya itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin habis saya. Ya, zaman itu nggak ada di viral. Nggak ada viral dulu, belum ada. Kalau multimedia. ada Bapak udah viral kemana-mana kan gitu ya. Kalau sosmed sekarang habis saya sudah kena sosmed yang sekarang. Iya. Tapi di atas semuanya itu Pak, mau saya nanya gitu ya. Iya. Anda kan menjalankan, menurut Anda itu baik, disiplin gitu ya. Iya. Tapi di dalam hati itu gimana Pak? Damai nggak sih kayak gitu itu? Ketika saya mendisiplin anak pada waktu itu ya, belum tahu kebenaran ya, saya anggap itu benar. Karena di satu sisi orang mertua saya didiknya terlalu lembut, dan anak ini akhirnya nggak bisa apa-apa nantinya. Saya Iya, beranggapan iya. gitu. Yang saya tanyakan bukan soal benar dan benar, nggak benernya. Iya. Tenang nggak hati itu? Jadi Nggak damai tenang. nggak tenang. Nggak kan? tenangnya begini, karena harus siapa sih orang tua yang mau ngajar anaknya ya? Jadi habis Bertolak ngamuk-ngamuk gitu, nggak Ya enak semua ada ya? hati yang nggak enak, ada merasa bersalah juga. Tapi kalau saya nggak seperti ini, siapa lagi yang mendidik keras? Itu prinsip saya dulu seperti itu. Ternyata tidak harus dengan kekerasan mendidik anak atau membicarakan dengan istri itu ternyata bisa. Jadi kalau waktu bisa diulang Pak, menurut Bapak gaya mendidik anak, memperlakukan istri itu harus seperti apa? Jadi setelah tahu gambaran dari camp itu, saya melihat bahwa ketika saya dipulihkan, saya bisa memberi contoh ke istri, ke anak. Saya harus bisa memberi mereka teladan, bukan dengan kekerasan. Karena kalau saya meneladani, istilahnya anak bisa nurut kalau orang tuanya nurut ternyata. Kalau orang tuanya mau-maunya sendiri seperti saya ini, akhirnya anaknya juga mau-mau sendiri. Mau dihajar sampai berdarah-darah, mungkin sampai istilahnya kehilangan nyawa, nggak akan bisa ternyata. Ternyata mendidik atau membangun sebuah rumah tangga itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan hati ya. Terutama sebagai pria ini harus bisa benar-benar mengerti apa yang menjadi tugasnya sebagai pria, mendidik istri, mendidik anak. Tapi itu kan setelah lewat, Pak. Iya. Tapi tetap bisa marah toh, tetap bisa ya. Gini, kondisi sekarang ketika mau marah dengan istri atau anak
berpikir 2-3 kali. Ah. Karena menyampaikan pendapat tidak harus dengan marah. Oh. Setelah saya tahu kebenaran, memberikan hikmat ke anak atau istri itu tidak harus dengan marah, apalagi marah-marah, beda ya. Iya. Marah-marah itu tambah Lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi daripada marah karena kita punya Iya. emosi marah kan, Betul. Pak. Nah, kalau Bapak lagi emosi gitu terus kayak gimana? Kalau Sekarang biasa saya ngambil jeda waktu, Pak. Jadi misalnya ini detik ini, saya ini kan terlalu perfect, Pak ya. Kadang anak naruh sandal nggak bener aja itu saya dulu ngomel marah. Tapi ketika saya sudah tahu kebenaran, perlu nggak ya saya marah ini? Jadi saya mengambil jeda waktu sekian detik untuk berkonsultasi dengan Tuhan dan hati saya, menenangkan hati saya. Perlu nggak ya saya ngomel ini ke istri misalnya? Iya. Apa benar istri saya tak marahin ini membuat dia berubah? Itu sekarang seperti itu, Pak. Kalau dulu nggak ada, sudah antem kromo aja. Nggak bener ya. Gak mikir perasaan Nggak orang, ada. gak mikir nanti Nggak ada. dampaknya apa, langsung. Kalau sekarang lebih banyak, kalau saya ngomong gini, istri saya sakit nggak ya? Kalau saya ngomong gini, efeknya ke saya apa ya? Iya. Jadi lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Iya. Itu yang sekarang terjadi. Ya, itu kan katanya Pak Mul. Perlu divalidasi, dibuktikan dengan kata istrinya. Mari saya hadirkan istrinya. Apa betul pengakuannya itu ya? Soalnya pengakuannya itu bagus-bagus gitu ya. Baik, mari kita tanya pada istrinya Pak Mul. Iya. Ibu Lena, suaminya Pak Mul tadi yang saya tanya-tanya tadi ya. Betul ya suaminya dulu keras kayak gitu ya? Betul banget. Hah? Atau mungkin tadi itu masih ditutup-tutupi kerasnya, ada yang lebih parah gitu. Dibuka aja, Bu. Oh ya. Pengakuannya tadi itu mungkin ada yang lebih parah gitu, kurang parah dikasih dikasih bocoran ke saya. Ya, itu memang betul-betul memang ya itu suami saya seperti itu. Paling orang yang saya kenal yang paling keras. Paling keras ya. Iya. Lah kok dulu Ibu pilih dia? Kelihatannya lemah lembut. Oh, Pada kelihatannya. waktu pacaran ya. Oh, ya. Promonya hebat ya di depan Iya. ya. Tapi ternyata PHP ya. Pemberi harapan palsu, ternyata isinya nggak Iya. sebagus bungkusnya ya. Betul. Oh. Oke, terus Ibu namanya kalau laki-laki kan pakai logika ya, Bu ya. Kalau wanita itu kan main perasaan ya. Iya. Perasaan Ibu terluka ya kayak gitu ya, pasti ya. Ya, saat itu. Terus gimana, Bu? Nangis? Ya, nangis ya semuanya udah ya. Tapi waktu itu justru dari kejadian demi kejadian saya merasakan bahwa Tuhan itu betul-betul ada di dalam kehidupan saya. Berapa tahun Ibu bergumul soal suami kayak gitu? Berapa tahun ya? Lupa saya berapa tahun. Yang ya. pasti puluhan ya. Iya, ya mulai ya mungkin kurang lebih 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Terus Ibu nggak mikir cerai gitu? Gimana Pak? Nggak mikirin cerai gitu? Udah kalau kayaknya suami saya keras kayak gitu saya nggak bisa tahan, cerai aja. Nggak ada. Kenapa? Ya mungkin itu ya Tuhan mengasihi saya ya. Saya nggak sampai ada pemikiran seperti itu, nggak ada. Terbesit keinginan pun nggak ya? Nggak. Untuk cerai ya? Nggak. Karena Ibu memegang firman Tuhan itu bahwa apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh Iya, manusia. saya juga kasihan ya, saya melihat anak saya ya. Kalau sampai terjadi perceraian, anak ini yang ini kan justru anak yang lebih Jadi kena, korban. Jadi korban, Iya. Gitu. Jadi bener ya, kerasnya Pak Mul suami Anda itu kalau ngomong itu nyuakitin ya, pedes ya. Betul. Tapi main tangan enggak ya ke istri? Enggak. Ke anak itu ya, mukulan Ya, itu ya. yang ke anak. Kalau ke saya enggak. Dia kalau marah ke saya, mukulnya mukul tembok, HP-nya mungkin yang dilempar itu. Nah kalau pas anaknya dipukul gitu, Ibu gimana sebagai mama? Oh ya itu teriris-iris itu. Iya, apa yang Anda lakukan? Saya masuk kamar, Nangis. ya itu. Ya memang begitu wanita ya, hanya bisa nangis, air mata yang keluar. Tapi air matanya itu kalau sudah dibawa dalam doa, wah itu yang sakti ya, Iya. luar biasa gitu.
Oke, jadi kalau soal nafkah aman ya Bu ya mestinya ya. Aman. Tapi kan bukan itu kan yang Ibu butuhkan, kan bukan cuma sekedar nafkah aja kan. Betul, bukan itu. Nafkah batiniahnya Ibu nggak dapat kan. Iya. Justru itu yang kita harus dapat ya sebagai seorang wanita ya. Nah tuh denger tuh ya, laki-laki wanita itu butuhnya itu loh. Iya, iya, iya. Terus akhirnya Ibu bawa dalam doa itu ya. Ya. Sampai akhirnya perselingkuhan yang terjadi itu Ibu katanya akhirnya Ibu juga introspeksi ya. Kenapa kok suami jadi selingkuh gitu? Jangan-jangan mungkin saya tidak bisa memuaskan. Ya, mungkin saya punya andil juga ya. Apa menurut Ibu andilnya Ya, kalau karena begitu? saya kan juga bekerja ya kan. Saya waktu itu kan juga bekerja, jadi tidak ada perhatian ke suami. Jadi saya juga merasa bersalah juga dalam hal itu. Iya, iya, iya. Itu ketika Ibu mengetahui ada perselingkuhan itu, suami berselingkuh, Ibu nggak pemikirannya membalas gitu. Oh, emang kamu aja yang bisa selingkuh, saya juga bisa kan? Ibu kan juga kerja, Iya. pegang duit kan gitu. Emang situ aja yang bisa, saya juga bisa kok. Nggak Nggak kalau kepikir itu gitu ya? Tidak ada demikian di saya, nggak ada seperti itu. Ya, ya, ya. Pak Mul bersyukur nih dapat istri model kayak begini ya. Disolimi tapi tetap melakukan hal yang benar gitu ya. Oke, sampai ketika akhirnya Ibu yang memulai dulu ya, maksudnya introspeksi gitu ya. Kan gini loh, orang tuh kadang pasangan nuntut kamu harus berubah, padahal diri kita belum berubah gitu. Nah itu kan akhirnya tidak terjadi pemulihan kan kayak gitu kan Bu. Ya. Jadi Ibu yang berubah dulu atau gimana ini? Ini maksudnya ngasih tahu ke pemirsa semua gimana sih supaya saya tuh kepengen suami saya, istri saya berubah gitu ke arah yang lebih baik mestinya gitu. Ya. Nah itu gimana? Kalau saya dari dulu pemikiran saya ini orangnya nggak suka rame ya. Kalau ada permasalahan itu, kalau memang dia melakukan hal seperti itu ya saya cuman datang sama Tuhan aja. Kebetulan pada awalnya itu Pak Mul dulu yang ikut Pria Sejati. Habis itu terpaut beberapa bulan saya ikut ke Wanita Bijak waktu itu. Jadi situ diajarin juga. Tapi sebelumnya saya juga sudah ini ya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya sebelumnya. Itu. Ya, jadi penting untuk mengalami Tuhan itu ya. Betul. Dan saya yaitu tadi saya merasakan bahwa ternyata Tuhan itu ada ya. Emang awalnya nggak ada gitu Ibu? Mungkin di pemikiran saya kan memang mulai kecil saya sudah Kristen. Tapi saya merasakan Tuhan itu ono apa ndak toh ya. Ya itu ya. Oh, Ibu masih ragu saya, ya. Tapi lewat pemulihan ini ya, Ibu lewat merasa proses demi proses Tuhan yang menarik saya ya. Jadi saya tahu bahwa oh Tuhan ternyata hidup ya. Dia sampai menuntun saya untuk bisa mengalami. Bu, Pak Mul itu kan sudah berubah ya. Menurut penuturannya berubah gitu. Tapi pernah kambuh nggak? Oh, kalau marah pernah. Cuman nggak sudah jauh dari zaman dulu ya sebelum bertobat. Jauhnya gimana? Ya kalau sekarang ya itu dia mungkin mikir dulu sebelum marah itu. Juga ngomongnya juga lebih ini. Lebih halus lah. Rada ngerem ya? Ya, ada remnya. Ada remnya, dulu blong ya. Iya, ternyata bener ya. Iya. Terima kasih Bu ya buat validasinya ini ya tentang Pak Mul ternyata betul gitu ya. Nah, tadi disebut ada camp, ada Pria Sejati, ada Wanita Bijak. Nanti habis ini saya mau ngobrol tentang camp-camp ini ya. Ya, terima kasih. Nah, tadi saya ketika ngobrol dengan Pak Mul sama istrinya, ya luar biasa ya, ada pemulihan gitu. Dan sempat tadi disinggung baik Pak Mul sama istrinya kok ada camp. Nah, ini camp apa gitu ya. Ini yang punya acara camp ya. Saya hadirkan Pak Untung Susilo ya. Ini Ketua Koordinator RMI Jatim. RMI itu apa? Ini kaosnya coba di-shoot. Nah, ini Heaven at Home ya. Nah, dari kaosnya itu dia bawa sebuah quote Heaven at Home, surga di rumah. Terus ada RMI. Apa Pak ini RMI? Ya, RMI itu singkatan dari Restoration Man Indonesia. Sebuah pergerakan pria
untuk membawa pria mengalami surga di rumahnya, dan surga harus dimulai dari rumah. Nah, visi daripada Restoration Man Indonesia RMI ini adalah untuk membawa pria mengalami pemulihan seutuhnya ketika pria itu serupa dengan Kristus. Ya, jadi dari founder pergerakan pria sejati, pergerakan pria di seluruh dunia, Ed Gull mengatakan bahwa kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Artinya kesempurnaan seorang pria tidak terletak kepada seberapa kaya dia, pinter dia, hebat dia, tetapi kesempurnaan seorang pria ketika dia serupa dengan Kristus dalam karakternya. Iya, kita ini ngerasa bahwa wah, sebagai laki-laki itu kelihatan wow, amazing katanya ya. Itu kalau dia bawa mobil mewah gitu Pak, kaya, usahanya sukses, berhasil, cuannya banyak gitu ya. Ya itu Pak ukurannya. Tapi ternyata tadi kesaksiannya Pak Mul, ya secara usaha mestinya ya dia baik-baik aja bisa memberikan nafkah. Iya, betul. Tapi ternyata ya itu nggak ada surga di rumahnya ya. Iya, untuk apa Pak? Untuk apa ya? Iya, semua itu kan sia-sia Pak. Karena pria pada dasarnya mereka kecanduan sukses Pak. Akhirnya mengidap penyakit sukses. Dan semua orang tujuannya untuk sukses, kaya raya punya. Nah ini menjadi satu hal yang disebut membangun kehidupannya di atas pasir. Semua itu fana, semua itu sementara. Pasir itu kena hujan aja. Makanya pria membangun fondasi hidupnya di atas pasir itu artinya di atas segala kemakmuran, kekuasaan, pencapaian. Dan ketika itu hilang sewaktu-waktu, maka banyak pria rapuh Pak. Nah, pria sejati ini kegerakan Restoration Man memulihkan pria untuk membangun bukan di atas pasir tapi di atas batu, karena fondasi itu menentukan ketinggian. Apa fondasinya? Karakter Kristus itu yang tidak pernah berubah. Kalau gitu Pak, apa yang bikin seorang pria itu tidak sejati? Ya, Saya balik dari sana pertanyaannya. Oke. Karena ada yang mungkin rasa saya baik-baik aja kok sebagai laki, sebagai cowok saya sejati nih, cowok boleh dites saya cowok beneran sejati gitu ya. Ya, banyak. Saya bukan cowok yang ala-ala gitu, kaleng-kaleng. Kalau Ya. gitu apa definisi pria yang tidak sejati? Ya, pria yang tidak sejati sebenarnya adalah pria yang tidak berfungsi. Ya, jadi fungsi pria untuk menjadi bapak, karena panggilan seorang pria yang tertinggi tidak lain Pak, hanya satu dari semula. Setiap pria dipilih untuk menjadi seorang bapak, dan Indonesia sedang mengalami ketiadaan bapak. Ini menjadi problem, ketidaksejatian pria. Ketika pria tidak berfungsi menjadi bapak, ketika pria tidak bertanggung jawab untuk menjadi seorang bapak di dalam rumahnya. Tanggung jawab kok Pak, saya ngasih nafkah. Tanggung jawab bukan hanya sebatas nafkah. Banyak pria berpikir saya sudah menafkahi, seperti saya dulu pikir saya sudah sejati, kurang apa kan gitu ya. Tapi ternyata kebutuhan keluarga kita bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya kebutuhan secara jasmani, tapi terlebih kebutuhan secara roh, secara jiwa, kehadirannya, doanya, arahnya, firman itu menjadi kekuatan pelita. Wah, ini kalau Bapak menyinggung main jiwa, main roh ini ya fisiknya kaya sih kaya ya, bahkan kaya raya, sukses ya, mobilnya banyak gitu, parkir di rumah. Ya, parkirannya mobil di rumah kayak mall gitu ya. Usahanya banyak, propertinya banyak, investasinya banyak, tapi rumah kayak neraka gitu maksudnya ya, berarti ya. Banyak terjadi seperti itu Pak, dan banyak pria mengalami masalah yang kami sedang tangani juga. Ya, itu justru pria kalau masalahnya cuma masalah uang itu bukan masalah Pak, karena masalah yang bisa diselesaikan dengan uang itu bukan masalah. Tapi banyak pria hari-hari ini mengalami masalah yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan uang, dan itu Tuhan izinkan, yang uncontrollable. Nah ini perlu kecerdasan spiritual. Bapak ngomong kayak gini kayaknya pernah juga ngalami ya. Oh iya Pak. Dulu gimana nih sebagai laki-laki? Saya... Anda berarti nggak sejati ya dulu ya? Iya, dulu pria kampret Pak saya. Kampret! Ya ampun. Kampret itu merasa benar padahal salah ya. Berdosa sudah tidak terasa berdosa Pak. Berdosa sampai saking nemennya. Iya, tidak terasa berdosa sudah. Soalnya udah biasa gitu ya. Iya Pak. Kan dosa kalau dilakukan terus sudah tidak terasa berdosa Pak. Iya, gitu. Dosanya laki-laki semua udah ya? Iya Pak, komplit Pak. Ya semua pria lah Pak, termasuk Bapak saya. Kita sama pria dosanya sama lah Pak. 11-12. Ada yang sopan, ada yang vulgar gitu aja. Tapi sebenarnya sama Pak, kalau boleh digali Pak. Iya, siapa ngomong-ngomong pendeta pun juga sama Pak. Loh ya, cuma tinggal casingnya aja kan gitu. Kelihatannya di rumah baik dan sebagainya. Tapi di belakang Pak. Iya toh, gimana?
Hancur Pak, sama. Ya saya juga termasuk pria seperti itu dulu Pak. Tapi dambaannya seorang istri itu ketika menikah sama bapak kan suaminya itu harusnya kan nggak kayak gitu kan ya. Istri itu kan membawa sebuah, tadi saya tanya Pak Mul sama Ibu kan ya waktu pacaran baik-baik aja gitu, setelah menikah. Betul. Ya itu casing Pak. Aslinya sejatinya nanti setelah menikah Pak. Iya, ya sama kan Pak, gitu. Bapak waktu pacaran pasti baik-baik dong. Iya. Namanya sales ya, promonya ya, jualan barang bagus ya Pak. Promonya semua bagus Pak. Aslinya nggak tahu. Serusak apa Bapak waktu itu? Ya. Lebih detail dong. Iya, boleh. Ya ini keterbukaan awal pemulihan. Iya betul. Ya ini pria sejati itu, ya itu tadi definisinya. Dia terbuka Pak. Gak ada yang ditutupi dalam hidupnya. Salah satunya definisinya pria sejati, pria yang terbuka. Ya, jadi pria yang apa adanya. Ini jauh lebih baik Pak. Ya kan. Nah, saya dulu adalah pria yang keras ya, latar belakang karena kepahitan dari rumah, mengalami traumatik, pernah diusir dari rumah sama papa mama saya. Ya, itu yang membuat hidup saya hanya digerakkan oleh kepahitan. Saya termasuk pria yang akhirnya membuktikan menjadi pribadi yang keras. Ya, yang arogan dan sebagainya. Akhirnya saya juga jatuh ke dalam berbagai dosa, kebiasaan buruk. Nah ini sangat merusak sekali Pak ternyata. Iya, skenarionya sama semua Pak ya. Ketika seorang pria ini rusak, karena dia produk rusak dari sebelumnya. Dari rumah Pak. Terus akhirnya dari rumah, dan akhirnya kemudian dia melancarkan itu ke anaknya. Betul. Dan celakanya anaknya jadi korban berikutnya, generasi berikutnya. Kayak sebuah mata rantai yang nggak putus-putus habis gitu ya. Nah ini kan perlu diputuskan kan harusnya kayak gitu. Nah kan? itu Pak, makanya kami RMI ya, melakukan bukan hanya camp Pak. Tadi sempat ada camp. Saya pikir begini, camp itu kan paling cuma berapa ya, 2-3 hari lah paling lama gitu ya. Apa ya bisa gitu loh, sungguh-sungguh memulihkan dari pria yang tidak sejati sampai menjadi sejati itu. Itu kan sebuah proses yang day by day menurut saya ya. Belajar hari demi hari gitu. Betul. Gimana? Makanya RMI ini apa? Maksudnya selain bikin camp atau gimana lagi nih kegiatannya? Ya, jadi kita RMI sekarang tidak buat camp kalau tanpa pemuritan. Jadi kami ada pembapaan, karena kebutuhan pria itu adalah untuk kembali dia dibapai agar dia kembali menjadi bapak buat keluarga jasmaninya. Ini menjadi kebutuhan semua orang Pak, termasuk ini tidak bicara agama. Karena kami bergerak juga menjangkau yang di luar. Ya, yang non Kristen Pak, karyawan saya, teman-teman dan sebagainya, mereka butuh semua ini Pak, untuk jadi bapak itu. Makanya kenapa pria perlu dipulihkan menjadi pria sejati, yang berfungsi, yang bertanggung jawab, yang menjadi imam, nabi dan raja, untuk kembali menjadi bapak buat keluarganya, buat anaknya. Maka dengan demikian keluarga ini dipulihkan dan heaven at home itu terjadi. Surga di rumah tidak nunggu kita nanti mati, dan harus dimulai dari rumah hari ini Pak. Ini misinya Bapak, Pak, heaven at home ini. Kerinduan Bapak, impian Allah setiap kehidupan pria, keluarga adalah terjadinya surga di bumi ini. Maka Yesus dalam Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Misi Bapak itu membawa surga ke bumi. Agar kita yang ada di dalam Dia boleh mengalami seluruh kekayaan, kelimpahan, dan kuasa surga di bumi sejak Adam dan Hawa ditaruh di Taman Firdaus. Itu gambaran surga di bumi melalui keluarga. Ya, itu pasti kerinduan setiap orang ya ketika membangun kehidupan keluarganya, pasti kepingin gitu dalam keluarganya kan, keluargaku surgaku. Gitu loh Pak. Betul. Ya kan? Kalau pengennya kan kayak gitu. Tapi nyatanya mungkin hari-hari ini keluarga itu bukan surga lagi, tapi neraka itu tadi ya. Iya. Jadi gini, pernikahan kita suami istri itu sudah sangat dekat dengan surga atau neraka. Kalau pernikahan tidak benar Pak, maka akan terasa pernikahanmu seperti neraka. Kalau pernikahanmu benar, dipulihkan, ada Tuhan dalam keluargamu, ada pria yang takut akan Tuhan, pria yang bertanggung jawab, yang punya integritas, bisa dipercayai, yang mengayomi dengan doa-doanya, yang melayani seperti Kristus, yang rela berkorban. Pak, di situ ada surga di rumah. Nah ini yang menjadi satu sasaran goal. Makanya ini tidak bisa instan cuma camp Pak.
Iya. Iya. Mungkin startnya camp gitu Ya, ya. itu starter, Starternya betul, ibarat kayak starter pack gitu ya. Mungkin awalnya Iya, itu gitu iya, ya. Pencetusnya itu, tapi kan nggak cuman berhenti di camp aja kan, Betul. maksudnya dimuridkan ya Pak ya. Betul, dimuridkan. Jadi kami ada pendampingan kelompok kecil Iya. yang di situ ada fasilitator, pembina. Iya. Ya, itu minimal kita bertekun dalam firman, membangun manusia roh. 77 hari setiap hari konsisten tanpa lubang, Pak. Jadi jejaringnya lewat apa Pak? Lewat WA gitu atau lewat Ya, gimana? grupnya bisa lewat WA. Heeh. Ya, setiap seminggu sekali kita online Zoom, Heeh. repetisi sesi yang ada di camp. Iya. Terus kemudian menemukan kondisi ya para murid kita, termasuk kita kan juga murid ini. Saya kalau saya di pemurid ini, Pak, Iya, saya juga murid. Murid. Nah, itu perlu menemukan dan mengakui keterbukaan tadi itu. Jujur kalau termasuk mengaku dosa, Pak. Nah, ini yang menjadi kunci sebenarnya. Tapi ini yang seringkali ditolak oleh gereja. Nah, kami memperbaiki terus. Memang ada kekurangan, tapi kami mau keterbukaan dalam hal ini pria. Kenapa nggak sembuh-sembuh dari dosa? Terutama stronghold, dosa yang mengikat kuat, percabulan, narkoba, ya, judi, mabuk. Ya, ini menjadi satu dosa yang mengikat karena apa? Karena ditutupi terus, Pak. Nah, maka perlu keterbukaan. Kalau terang datang, semua dosa itu kuasa gelap. Mengaku dosa artinya terbuka, nggak ada yang tutupi. Itu namanya hidup dalam terang. Maka ya engkau akan sembuh. Karena ada Yakobus ditulis, jikalau hendaknya kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Ngaku sama Tuhan itu untuk diampuni. Mengaku dengan sesama itu supaya sembuh. Supaya apa? Kamu ditolong. Supaya kamu dijaga. Iya. Berarti itu. ujung-ujungnya ini sebuah komunitas yang terus berkelanjutan ya, ada Betul. follow up-nya gitu. Betul, ya? Pak. Oh, Nah, ini oke. misinya itu, Pak. Jadi RMI. membangun komunitas terang dan garam melalui pemuritan dengan nilai-nilai kebenaran. Bahkan nggak menutup kemungkinan Bapak hari ini murid, nanti malah beberapa saat malah mengajar gitu ya. Iya, Levelnya betul. kayak gitu ya, jadi Betul. mengajar gitu ya. Jadi polanya kita pemuritan itu 4G, Pak. Apa itu? 4 generasi. Heeh. Jadi saya generasi pertama. Iya. Ya, saya punya ada kelompok murid juga, Iya. ya kan, yang dimana saya sudah mulai jadi pemurid. Yang dulunya saya juga adalah murid. Iya. Saya menjadi pemurid. Murid ini nanti dilatih terus, dijaga terus untuk next. Dia juga menjangkau jiwa pria yang lain, menolong pria yang lain untuk dia menjadi pemurid. Dari murid menjadi pemurid, dari murid menjadi pemurid, dan seterusnya. Minimal menjadi sampai 4 generasi. Nah, ini juga dipraktekkan ke dalam rumah kita, Pak. Saya pemurid sebagai bapak. Saya membapai atau memuridkan anak saya. Saya generasi 1 ini, perintis ini. Kemudian saya memuridkan anak saya, Christopher, untuk dia menjadi bapak. Sampai dia menjadi bapak. Untuk dia kembali membapai dan memuridkan cucu saya, generasi ketiga. Dengan satu harapan, Christopher memuridkan anaknya nanti untuk menjadi bapak sampai generasi berikutnya. Dasarnya dari Paulus kepada Timotius, kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Kalau ini tidak terjadi, Pak, maka tidak akan pernah jadi satu pergerakan pemulihan pria. Restoration Man Indonesia ini membawa setiap pria untuk mengalami kenapa banyak pria dia tidak berfungsi, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak bisa lepas dari semua ikatan dosa, tidak ada surga di dalam rumahnya. Karena pria perlu dipulihkan, banyak luka di masa lalunya. Nah, maka dari itu kita membangun komunitas terang dan garam ini, Pak, yang sehat, yang di dalamnya ada firman, ada saling mengasihi, saling mendoakan, saling menjaga, saling peduli, Pak. Jadi rembetannya kemana-mana Pak ya. Seorang pria yang tidak sejati, keluarganya jadi hancur, rumahnya terasa kayak neraka, Betul. pekerjaannya jadi nggak karu-karuan Termasuk gitu ya. itu, Pak. Otomatis. Oh, Otomatis. Itu berkesinambungan, Pak. Jadi iya. saya boleh ngomong, Pak, di kegerakan ini semua masalah pria ada jawabannya. Oh, Ada firman, Pak. iya. Ada solusi, Pak. Iya. Saya termasuk saksi, Pak. Saya bersaksi 16 tahun. Iya, kenapa? Semua masalah saya, Pak. Mulai dari dosa saya, kebiasaan buruk saya nggak sempurna, Pak. Tapi Tuhan pulihkan semua. 16 tahun itu prosesnya. Ya, saya mengikuti pergerakan ini sampai hari ini 16 tahun. 16 tahun ya. Dan never ending kan, Bapak juga terus belajar kan. Terus, Pak. Karena saya semakin memahami keserupaan dengan Kristus itu. Waduh, Pak. Masih jauh, Pak.
Terus kalau dalam komunitas itu misalnya ada yang ngerasa feel gitu ya, pada dalam proses itu ada yang ngerasa feel gitu. Kok saya kok kumat lagi ya? Saya mabuk lagi, saya judi lagi, saya ngerokok lagi misalnya. Itu gimana Pak? Juga dibimbing atau gimana? Oh ya, tetap ditolong Pak. Kita komunitas yang saling mengasihi bukan menghakimi. Justru saat yang tepat, hari ini tadi saya juga menulis sebuah quotes. Kapan saat yang tepat kita untuk mengasihi? Saat orang itu tidak layak untuk dikasih. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Allah kita di dalam Kristus Yesus menunjukkan kasih-Nya saat kita masih berdosa, Pak. Iya, betul. Betul nggak? Justru saat itu, saat dia jatuh dalam dosa, saat dia kambuh dan sebagainya, saat itulah yang tepat kita untuk mengasihi, menerima dia, memeluk dia, untuk kita bawa kembali kepada Bapa. Iya. Ini kalau soal camp-campnya ini udah berlangsung berapa lama Pak ya serinya? Serinya kita sudah, ya saya sendiri Pak ya 16 tahun, tapi saya sebelumnya itu sudah ada Pak. Jadi setahu saya dari sejarahnya, mulai dari SMNI ya, Christian Men Network Indonesia awalnya itu, kami adalah simpul ya, jadi anak dari SMNI. Ya, SMNI dirilis, kita di seluruh Indonesia dirilis, akhirnya kita Jawa Timur membangun lagi sebagai anaknya, itu namanya RMI ini. Nah ini sejak tahun 1997. Jadi di Indonesia, di seluruh dunia, Indonesia sudah melahirkan China, berbagai Rusia termasuk. Padahal kegerakannya dimulai dari Indonesia gitu. Aslinya Etkul ini Amerika. Oke. Yang bawa ke Indonesia. Ini yang mengajarkan ini pelayanan pria ini Pak Edilio. Edilio dari Abalov itu Pak. Oke. Jadi RMI bukan mencetak suami-suami menjadi pendeta, enggak ya? Oh enggak, jadi bapak aja Pak. Tadi katanya kan mengejar keserupaan dengan Kristus. Bayangannya orang kalau yang wah sudah mirip kayak Kristus tuh ya pendeta ya kan. Bahkan bapak pernah bilang kan ketika istri, katanya ini di obrolan di balik layar tadi, katanya istri nuntut begini ya, kamu kawin aja sama pendeta gitu ya. Iya Pak. Padahal hari-hari ini ya maaf ya, pendeta juga ada banyak yang jatuh dalam dosa. Iya, tidak menutup kemungkinan Pak. Tidak menutup kemungkinan. Iya, pria nggak bisa sendiri Pak. Iya. Pria hebat itu kadang merasa dia bisa sendiri. Justru itu awal kejatuhannya. Iya. Oke, buat Anda para pria yang Anda sudah capek lelah dengan kehidupan jatuh bangun Anda ya, Anda ngerasa bahwa rumah tangga itu kok malah kayak neraka, jangan menyerah dulu. Masih ada harapan, masih ada sebuah usaha ya, ada sebuah pencapaian yang tadi udah dicapai oleh teman-teman kita. Jangan cuma mau dengar cerita, tapi melangkahlah ya, itu yang paling penting. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah mendengar dan melihat sendiri bagaimana kesaksian Pak Untung, Pak Mulyo, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu saya happy mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian ke acara camp kami yang terdekat. Bisa hubungi Pak Untung dengan nomor 081235430004. Sekali lagi dengan Pak Untung 081235430004. Sebuah camp pasutri pasangan suami istri di mana suami istri akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan mengalami kemenangan di dalam keluarga. 1, 2, 3, yes. Heaven at home, heaven at work, heaven at ministry. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.